Bismillah. Alhamdulillah, syukurillah, itulah yang selalu aku ucapkan. Halo semuanya, Palestina lover dan semuanya yang muslim dan non muslim ya. Alhamdulillah aku dalam keadaan baik-baik saja dan aku terbiasa untuk menghandle semua permasalahan aku. Aku itu dididik untuk mandiri ya, tidak boleh berkata kurang pada apa aku ya ketika aku sudah jauh dari beliau ya. Jadi ini aku akan bukan masanya lagi aku memegang begini ya, maksudnya bukan masanya kayak gimana ya. Dulu waktu kuliah aku punya semua ATM, BTN, BCA, BNI, BRI, semuanya aku bikin ya. Tapi era akhir zaman ini kenapa ya tanganku itu tidak digerakkan untuk memperpanjang. Ini sebenarnya ini ATM mandiri aku yang sebelum umroh ya. Jadi udah berapa tahun, 7 tahun ya. Jadi selama 7 tahun ini aku tidak pernah memperpanjang ATM. Itu sebenarnya suatu kesengajaan karena aku tuh jadi apa ya, jadi derma ya, jadi kalau tujuannya itu apa ya, aku tuh bukan segala-galanya digital, mohon maaf ya. Sekarang tuh kan era canggih teknologi, tapi aku bukan segala-galanya digital. Jadi sekarang aja cuman kebingungan. Sekarang ada yang mau nyicil baju, katanya Mi bayar bajunya kemana Mi ATM-nya? Kata aku tuh aku punya ATM tapi tidak diperpanjang. Akhirnya aku titip ya, kadang di anak aku, kadang di teman kenalan aku waktu itu, kadang di si mama sekarang yang punya baju, titip aja di situ, hitung-hitung tabungan aku, kata aku tuh gitu ya. Jadi di sini tuh hidup aku tuh ingin dibawa enteng gitu, hati aku tuh enteng. Sifat keduniaan itu hanya ditempelkan kayak di luar, tetapi di dalam itu, di dalam hati itu hanya ya Allah, aku ini menikmati hidup dengan langkah yang ringan, hati yang ringan, langkah dan ringan. Jadi di situ gunanya petunjuk itulah yang ingin aku yang selalu tanamkan dalam hati aku ya, dan yang ingin aku ceritakan kepada semua orang ya, bahwa kalau hidup sudah tidak ada petunjuk itu yang repot. Tetapi kalau gini loh, hidup kita tidak punya apa-apa gitu, istilahnya hidup seadanya cukup. Tapi kalau hatinya kaya dengan petunjuk, itu yang paling aku harapkan ya, dan yang aku selalu inginkan, ketenangan hati dan ketentraman batin. Itu yang aku minta waktu umroh 2018 itu. Apa yang aku minta? Ya Allah, aku memohon ketenangan, ketentraman batin. Waktu muter Ka'bah tuh ya. Tapi di situ ya cobaan. Maksudnya gini loh, kita itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah, tetapi juga diuji dengan sifat-sifat buruk orang gitu. Jadi di situ makanya Allah itu menuntun aku untuk serba kalau kita mau buanglah perbuatan-perbuatan yang buruk, sifat-sifat yang buruk tuh waktu di sana tuh, dan bawalah ke tanah air itu sifat-sifat yang baik ya. Jadi sifat yang baik itu apa ya? Kalau kita mah dari segi dari segi perilaku itu tambah lebih baik dari kasih sayang sama orang, berbagi ya, karena di sini mau tidak mau dari ayah aku tuh tujuan hidupnya derma ya, aku tuh derma, selalu berderma. Jadi di situ sehingga aku tuh selalu dididik, jadilah kamu menjadi tangan yang di atas, jangan menjadi tangan yang di bawah gitu ya. Makanya kalau ada saudaraku yang kerjaannya kok jadi kayak malu atuh sama keluarga kita gitu, sama aku gitu ya. Kalau ada keluarga, mohon maaf ya, keluarga aku ya gitu, kalau kita makan dari keluarga yang kita tidak, memang keluarga yang cukup, alhamdulillah aku bersyukur ya, aku itu serba cukup semua, ada rumah, ada mobil gitu ya, alhamdulillah ya. Itu bukan suatu yang tabu buat diceritakan, tapi buat kayak gitu, boleh kita menceritakan tapi jangan membanggakan diri gitu ya. Jadi di situ tuh kalau dibilang mah kita itu hidup jangan menggunakan kekayaan nama baik, nama besar ya. Kalau nama baik mah itu yang harus kita jaga, tetapi nama besar gitu loh gitu. Jadi kita harus jadi diri sendiri gitu, karena kalau hidup berdasarkan ke orang, maaf ya ada azan sebentar.
aku akan teruskan lagi ceritanya ya. Jadi ketika nenek aku berkata akan datang suatu masa era digital, sebenarnya bukan nenek aku ya, dari Kiai Haji dan Nenek Namjad. Jadi aku langsung takut gitu ya. Jadi aku serba kalau berpegangan ke komputer tuh, makanya aku tidak suka. Jadi kalau udah berpegangan komputer tuh aku tidak mau gitu ya. Makanya aku beralih ke tata busana ya. Jadi ada alasan. Di sini tuh tapi akhir zaman ini malah anak-anak yang generasi muda sekarang ya ke teknologi ya. Di sini tuh sebenarnya bagaimana cara kita menyikapi ya era teknologi. Kalau dibawa baik ya baik, kalau dibawa buruk ya buruk, sebenarnya itu. Jadi bagaimana kitanya manusia yang menjalankan, benar gak? Jadi di sini tuh oke lah, ini kosong pemirsa, si ini juga punya HCM, jangan salah. Kosong. Tapi sebenarnya ini begini, kemarin aku ke Bandung, terus kalau aku ke tempat belanjaan, apa dia itu suka ada yang bisik-bisik, dia itu bukannya katanya punya channel YouTube ya. Jadi mereka menyangkanya aku YouTuber pemirsa, dan masa sih YouTuber nggak punya uang gitu. Malah aku suka dijajanin ayahnya gitu, karena aku bertujuan hanya lillahi ta'ala, masuk YouTube itu karena Allah, terus bukan demi uang atau komersil seperti kebanyakan orang, tetapi mendapatkan kebaikan, saling berbagi kebaikan, nasihat sama teman gitu ya. Dapat teman itu lebih berharga daripada ACM pemirsa, daripada uang miliaran rupiah, daripada kekuasaan, daripada teman yang baik. Yang baik itu ada yang tidak baik menjadi baik. Jadi bermacam-macam yang aku temui dari selama aku ada di YouTube tuh. Ada yang orang yang sudah baik, tapi ada orang yang kurang baik juga. Terus ada orang yang mau belajar untuk memperbaiki barang-barang gitu. Jadi teman-teman. Jadi di sini tuh mohon maaf ya, aku tidak tidak menyangkal sekarang era teknologi, tapi buat aku sendiri lebih baik aku udah deh kalian aja gitu. Misalkan yang megang ATM tuh kalian aja deh, yang kaum yang sekarang gitu, maksudnya itu yang era yang sekarang lah orang-orang. Kalau aku mah tahu ya, pokoknya aku mah uang cash aja di saku cukup gitu. Aku ini seperti anak Anda, coba anak Anda mah dikasih 20.000 juga ceria, bener gak? Sedikit atau uang banyak, itu nilai itu sama, bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Di situ, di sini banyaknya penyalahgunaan di sini ya. Pengendali dari sebuah keluarga adalah ibu, bener gak? Ibu-ibu, kasihan bapak-bapaknya jadi banyaknya yang koruptor atau apa tuh, kasihan ya. Jadi di sini tuh ibu itu, seorang istri itu harus aktif, jangan pasif ya. Jadi jangan dikasih, mohon maaf ya aku tidak jadi jangan dikasih diam gitu. Ini tanya ini uang dari mana, terus bagaimana, terus ada kasih sayang. Kalau kita mah sama ibu-ibu yang dikuasakan gaji ya. Kalau aku kan enggak, jadi aku mah cukup uang belanja aja gitu ya, intinya gitu aja. Jadi selama ini itu yang ini, karena aku pingin yang adem lah ya, itu jadi urusannya. Jadi ya memang itu kemauannya juga, aku harus menghormati kemauan dari tiap laki-laki ya. Di sini tuh apa ya, jadi di sini tuh ya pondasinya rumah tangga itu kan ibu tuh bener-bener istri seorang istri gitu ya. Jadi banyaknya sekarang itu banyaknya ya karena itu gaya hidup. Mohon maaf ya, aku tidak menyudutkan, tapi ini bagaimana ya, kalau aku di saat semua orang bangga dengan serba begini, aku malah takut. Mohon maaf ya, dengan era yang sekarang ini malah mendekatkan kita, kayaknya makin dekat hari kiamat tuh, makin dekat, serba dipermudah, serba jadi sekarang kan pakai namanya ya, yang ada top up, ada terus Umi top up aja, top up katanya. Ini benar-benar anak jadul, aku tuh anak jadul sebenarnya. Kalau aku itu tuh aku bisa ya, aku bisa serba semuanya, tapi aku tuh menjaga hati aku agar damai, tentram gitu loh. Jadi kalau aku punya ATM bawaannya pin bolak-balik bawa uang meren ya. Jadi di situ terus di sini tuh jadi aku kalau ada yang uang itu paling titip tuh, misalkan titip kalau ada yang bayar baju ya titip ada di anak aku, kadang di teman, kadang di pelanggan. Sekarang udah di mama aja deh katanya. Emang berapa, aku bawa kapal 2 kali, bawa kapal kayak kemarin tuh ya, alhamdulillah ya.
ada misalkan tuh jangan salah ya, apa ya. Tapi aku coba ketawa senyum, udah nggak apa-apa kan, orang lain mah nggak tahu keadaan aku dan tidak tahu visi misi aku gitu ya. Jadi aku punya uang gitu, aku tapi dititipin, kan aneh kan pola pikir aku tuh, titipin kenapa? Jadi aku bawa sedikit-sedikit, misalkan aku mau transfer, misalkan buat uang jajan anak, tapi kamu harus gunakan ya. Uang itu harus memberikan manfaat bagi teman-teman kamu gitu. Jadi kan anakku udah gede-gede, beda-beda yang kecil-kecil ya, mohon maaf ya, ini buat apa ya, jadi tidak selamanya uang bisa memanjakan anak, membesarkan anak. Kayak ini pengajaran juga dari apa aku ya, bahwa fasilitas itu tidak bisa, sebenarnya tidak, bukan itu yang maksudnya yang baik buat mendidik anak tuh. Jadi tapi di sini tuh pertama apa ya, pondasi berarti agamanya harus adalah minimalnya, tahu lah gitu ngaji Quran, tahu lah menjalankan sholat, apa pokoknya mah apa ya, apalagi yang apa ya, pokoknya apa ya, tahu dasar agama lah ya itunya gitu, meskipun tidak menjadi hafizoh sama ahli-ahli Quran ya, tapi di situ kebaikan amal. Kalau aku yang harus ditanam itu amal ke anak-anak tuh, amal. Bagaimana kamu punya uang segini, kamu mau berbagi nggak? Kalau nggak berbagi mama tidak akan kasih kata gitu. Jadi kalau misalkan aku kasih 100.000 apa 200.000, terus kamu mau gunakan buat apa? Sekarang ini aku mau beli blender gitu ya, oke lah gitu ya. Terus besok mama kirim lagi, kamu mau apa? Ada kegiatan mah katanya beli buah-buahan gitu, ada acara buah-buahan, terus aku cancel, aku ini udah oke. Apalagi kegiatan apa buat apa kegiatan organisasi, oke gitu. Terus ada apa lagi? Terus mah ada kegiatan kemarin katanya apa iuran buat yang kurang, maksudnya buang iuran teman-temannya gitu. Tahu ya kenapa ya, pokoknya ada 200.000, oke kata aku teh. Jadi bernilai sosial gitu. Jadi apa ya, aku tuh suka gini, kamu kalau sekiranya uang buat yang tidak berguna itu, aku tidak, mama tidak ini ya gitu ya, mesti bukan berarti tidak mengasih ya, jadi harus aku kasih dulu pengertian gitu di situ. Jadi hikmah, aku selalu mengajarkan hikmah apa yang kamu dapatkan gitu. Jadi itulah ilmu yang hikmah. Jadi pengabaian, kadang-kadang aku tuh gini, seseorang itu kenapa kok kamu meninggalkan aku, kamu menjauh dari aku agar kamu itu bisa mengerti apa yang visi misi aku gitu, apa yang, bukan hidup ini bukan semata-mata harta dengan kecanggihan, tidak ya, tetapi di sini tuh apa ya, artinya apa ya, ketenangan, ketentraman batin itu lebih mahal dibandingkan dengan segalanya ya, dibandingkan dengan isi dunia ini, kalau aku ya aku rasain ya. Jadi di sini tuh apa ya, oke lah ya, aku akan cerita lagi tentang era digital, tetapi aku harus menjalani ya, mau tidak mau kan, itu fasenya gitu ya. Dan aku menghormati, sebenarnya era digital ini malah membawa kebaikan buat aku, sebenarnya membawa kebaikan ya. Di satu sisi katanya itu teknologi itu katanya sebagai apa ya, jalan pembuka si Dajjal, betul. Di mana ada Dajjal itu di situ juga ada orang baik juga di situ gitu. Jadi di situ seperti begini ya, di mana ada kemungkaran di situ juga ada kebaikan, di mana ada orang yang dermawan di situ juga ada orang bahil, bener gak? Di mana ada teknologi ini kan keluarnya Dajjal, berarti Imam Mahdi juga ya kalau orang baik ya, orang yang dirubah sama Allah ya perilakunya, di situ juga Imam Mahdi itu. Di teknologi sekarang, zaman teknologi, berarti Imam Mahdi dan Dajjal itu ada di situ kalau menurut aku ya, Pak Ustadz akhir zaman, kalau menurut aku gitu ya. Jadi bukan hanya Dajjal aja yang misalkan di teknologi, berarti Imam Mahdi juga ada di situ gitu. Karena hidup itu ya PS gitu, yang baik ada yang buruk, dimana ada orang yang dermawan, ada yang bahil gitulah. Jadi intinya di mana ada raja tega raja tega, siapa yang mau jadi raja tega? Di situ ada ratu kebaikan, bener gak? Ada raja tega, ada ratu kebaikan. Gitulah intinya di situ. Jadi di sini tuh aku akan cerita lagi tentang nenek aku ya. Nenek aku tuh apa ya, selalu berkata dan selalu selalu memanggil aku ya. Di sini tuh dia juga suka menyinggung almarhum kakak aku, kan meninggal duluan pada umur 21 tahun. Nah di situ tuh beliau selalu berkata, itu si Ardan, namanya Dani ya, almarhum kakak aku tuh Dani, itu si Ardan datang katanya. Jadi sebelum 40 hari itu datang
Ruhania bawa apa kayak sendal apa ya, kok pakai sendal, ternyata dia baru masih muda, masih apa ya, di situ tuh masih ditugaskan untuk menjaga puskesmas ya, puskesmas di situ lagi bergejolak perdukunan. Nah di situ jadi meninggal juga ada yang medis, tapi ada juga yang tidak wajar ya. Udahlah itu memang qadarullah ya. Dan aku yang dikuatkan, dan selalu almarhum kakak aku tuh datang ke aku, kamu mau harus berjuang hidup gitu dan memberi keberkahan buat orang banyak. Itulah yang selalu almarhum kakak aku omongkan ya. Di situ tuh apa ya, sampai apa ya, auranya juga terbawa ke waktu aku umroh itu, karena aku membadalkan beliau ya, almarhum kakak aku, karena apa aku udah jadi auranya tuh ada gitu, jadi aura almarhum kakak aku. Jadi di situ apa ya, di situ tuh era digital itu apa ya, karena tangan aku tuh adem ya, aku tuh pengen lebih santai ya, hidup tuh lebih apa ya, apalagi yang jelas itu aku tidak mau membebankan orang. Jadi di sini aja sendiri kan, aku perawat ya, kalau sakit apa-apa aku pasti aku handle sendiri, apa ini yang perlu ku beli, apa yang harus apa ya namanya, ku siapkan gitulah untuk merawat diriku sendiri gitu. Karena sebelum merawat, misalkan kalau anak kita sakit ya, bagaimana kita mau bisa merawat anak kita kalau kitanya sakit. Jadi bagaimana kita bisa mendidik anak kita agar sukses, misalkan cerdas, kalau kitanya sendiri kalut gitu ya. Jadi makanya aku selalu dengan uang 1-2 juta sewa ruko ya, sewa ruko hanya untuk memanjakan otak kita, pikiran kita gitu, agar fresh kembali, karena aku harus mendidik otak-otak anak-anak itu lebih jernih gitu pikirannya, semuanya gitu loh pemirsa. Jadi bukan segala-galanya itu uang, fasilitas itu sudah teralami oleh almarhum apa aku ya. Jadi di situ kalau orang hidup di dunia ini macam-macam, ada yang tujuannya uang, ada yang tujuannya kekuasaan, ada yang tujuannya, mohon maaf ya, aku hanya berbagi pengalaman dengan apa aku ajarkan ya, bahwa apa aku tuh apa ya namanya, mengambil hikmah dari, misalkan yang pertama didikannya, misalkan karena masih ini fasilitas gitu ya, jadi yang adik-adiknya mah jadi apa ya, harus lebih jauh, maksudnya beda lagi, dirubah gitu. Jadi kalau ingin lebih baik berarti rubah, jadi tatanan pendidikannya jangan seperti itu gitu. Jadi apa ya, di sini tuh aku juga tidak merasa anak yang paling apa ya, karena banyak hal yang harus dibenahi akhir zaman ini gitu ya. Bagaimana aku bisa ya, karena apa ya, banyak carut marut lah ya, carut marut dari mulai tatanan, semua tatanan kayaknya ya, jadi banyak harus dibenahi. Jadi itu yang repotnya ya. Jadi aku hanya bisa sekarang ini duduk diam, tapi ikhtiar juga dengan aktivitas aku ya, biarlah waktu yang menjawab semuanya gitu ya. Karena setiap permasalahan hidup itu ada penyelesaiannya, tidak ada yang tidak. Kalau dalam hidup ini ada kehidupan, dunia, akhirat, ada awal mulanya terciptanya dunia, maka ada akhir dunia ini berakhir gitu, kiamat. Makanya dalam persoalan hidup apalagi gitu, cuman kita kan kayak gimana ya, kok susah banget ya, bikin pusing ya. Itu memang itulah umat akhir zaman. Makanya Rasulullah bilang kan, spesial umat akhir zaman itu ada pengecualian spesial gitu, karena terlalu beratnya hidup di akhir zaman gitu. Kenapa sebenarnya sih aku tidak seseorang melarang aku ke YouTube lagi, tapi di sini tuh aku tuh ingin memberikan saling masukan, bagaimana sih gitu kita dari pola-pola seperti apa yang tatanan yang harus kita benahi gitu ya dari hidup ini, karena banyak carut marut ya. Pertama apa ya, dari sisi kebaikan itu tidak akan ada habisnya, dan tidak akan apa ya, kalau tidak akan habis, atau kalau kita mah di ini apa ya, habis karena waktu gitu. Kebaikan itu benar-benar luar biasa. Jangan berkata kalau kebaikan menyesal aku sudah berbuat baik, tidak. Karena kebaikan itu ya tetap baik, kebaikan ya tetap berdiri sendiri gitu ya. Tidak ada yang berbuat baik ternyata diiniin sama orang, tidak. Jadi di sini tuh apa ya, banyak hal-hal lah ya sekarang tuh, tatanan dari mulai pokoknya riweh-riweh lah. Makanya gitu kan, seperti permasalahannya itu seperti roda berputar.
roda berputar, siklusnya siklus apa ya, seperti coba lihat sekarang ada topan, apa angin topan itu kayak muter-muter, permasalahan hidup itu seperti begitu, kayak nggak ada ujungnya gitu, ada aja yang harus diperbaiki, itu ada aja gitu ya. Jadi mau membangun ada aja, baik bener gak sih ya. Jadi sekarang tuh akhir zaman itu yang bikin repotnya itu yaitu, jadi repot semuanya ya, jadi repot. Jadi yang makanya kan apa ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa hidup, hanya orang-orang pilihan yang bisa hidup di akhir zaman ini, begitu, yang udah Allah pilih ya. Dan aku tidak tidak, kalau kita mah tidak tidak merasa paling lebih ya, karena banyak orang yang lebih dari aku, cuman aku hanya punya sedikit pengamalan lah. Kalau ilmu beragama aku minim ya, kurang ya, mohon maaf ya, aku kurang sekali ya. Aku juga hanya, kalau kita mah ya hatam ya sewajarnya hatam Quran gitu, terus hanya 1-2 ayat yang aku pahami gitu, tapi berusaha untuk mengamalkan, berbagi kebaikan. Bukannya berarti ini kamu kalau itu mah berarti pamer ya, misalkan inian kamu tidak diterima, bukan masalah itu, tapi aku itu berkewajiban untuk saling ya itulah. Kalau dalam fungsi aku sebagai perawat, aku konseling ya, sekaligus penyuluhan. Kalau kita mah, kalau di akhir zaman ini saling mengingatkan dalam kebaikan, itulah fungsinya reminder akhir zaman gitu ya, karena biar tidak terjadi ya gitulah, kalau sudah ada gunung meletus apa gitu ya, banjir bandang, itu kan repot ya kan kalau udah begitu. Makanya apakah kita masih betah hidup di dunia ini, apakah pengen cepat kiamat, aku sampai begitu. Makanya kalau pengen ini ya berarti semuanya harus dibenahi ya gitu. Jadinya hanya itu aja, sepertinya banyak yang diperbaiki gitu, diperbaiki apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilengkapi, apa yang harus kalau istilahnya diperbaiki, dilengkapi, dirubah, terus dari semua tatanan lah ya, terutama tatanan batin berarti menyangkut akhlak ya, akhlak perilaku kita. Aku juga mohon maaf ya, aku sama keluarga itu bukannya berarti aku menjauh dari keluarga, tapi akhir zaman ini aku sedang melakukan tugas apa yang Allah berikan gitu. Jadi aku harus berhadapan dengan kekuatan para perdukunan, dan auranya itu panas ya pemirsa. Jadi kalau ada keluargaku itu beda auranya, kayak kasihan lah kalau mereka ini gitu. Jadi ilmu perdukunan itu kan ada dari Indonesia dan ada dari luar negeri maksudnya. Jadi aku tidak mau kenapa-napa lah sama keluarga besar aku ya. Jadi bukan aku tidak kangen, aku pingin banget pulang ke Tasik ya. Terus di sini juga aku harus mantau ya, ada yang itu aja lah ya. Pokoknya aku memohon kebaikan dunia dan akhirat. Aku tidak memikirkan diriku di saat orang lain memikirkan diriku. Kamu kok misalkan kayak hal-hal sepele ya, kamu kok pakai baju tuh itu aja, padahal aku banyak bajunya tuh pemirsa tuh. Cuman kan kegiatan aku di motor ya itu, kadang aku kayak anak Anda kering pakai gitu. Kadang aku sering ini yang hitam ya gitu, ntar aku pakai lagi, padahal aku banyak ya baju tuh yang itu sekarang. Tapi sekarang ini ada saatnya aku juga harus memprioritaskan buat kenyamanan aku gitu ya, karena aku suka lalai. Lalai itu ya, aku sebagai manusia biasa gitu, aku jonjon aja gitu ngerjain kapal pesanan orang lain, sedangkan buat kapelan keluarga masih belum gitu. Jadi aku prioritaskan sekarang bikin kapelan. Terus aku juga itu menyediakan baju-baju lah buat di dalam rumah aku sendiri. Jadi gitu. Jadi kayak anak Anda aku tuh, baju tuh kering pakai itu lagi kayak bukannya Umi itu jualan baju karena begini. Umi itu hijabnya emang enggak dibordir lagi kan. Waktu itu aku sempat punya hijab yang belum selesai, baru diobras dan ku pakai waktu itu nggak keburu-buru, penjahitnya udah kecapean kan, kasihan kalau aku paksain, nggak mungkin kan, waktu itu penjahit perempuan. Jadinya yaudah deh Bu, kata aku bawa pakai, nggak apa-apa, buat aku kok, buat sehari-hari itu. Jadi masih diobras, aku pakai, aku pede aja. Tapi anehnya ya karena aku, yang penting itu kepercayaan diri sebenarnya ya.
apapun. Dan aku tuh orangnya cuek gitu ya. Itu Umi sendalnya kok kayak gitu, misalkan ada ininya, orang buru-buru ini punya bekas anak-anak ya buku pakai gitu. Jadi apa adanya, hidup ini apa adanya, bukan diada-adain dan mengada-ngada, hidup apa adanya pemirsa gitu. Makanya bagaimana caranya agar suami kita itu benar-benar tidak punya apa ya, tidak apa ya lah, intinya di situlah. Jadi pondasinya di istri ya, istri. Jadi di situ, jadi apa ya, kita boleh matre, boleh, aku juga kan manusia biasa sama kayak ibu yang lain, matre, tapi jangan segala-galanya materialistis gitulah. Kalau hidup udah materialistis repot, akhirnya mengalahkan segala cara. Bener gak? Pak Guru yang mana deh, Pak Guru, Bu Guru, guru besar. Jadi hidup boleh material tapi jangan materialistis gitu ya. Terus si Umi ini kosong, ini persis kayak almarhum kakak aku. Jadi kalau temennya ngomong ya, isi obeng, katanya obeng tuh kalau di sakunya nggak ada bawa uang gitu, cuman bawa uang 5.000 rupiah. Jangan salah pemirsa, kata aku tuh adeknya, dia itu sudah beliin organ piano buat adeknya. Jadi dia cuman nyakuin, ya begitu banget juga jangan ya, kasihan jadinya uang jajannya itu kan kurang. Tapi karena orangnya baik ya, akhirnya dia banyak dijajanin sama teman-temannya. Itulah almarhum kakak aku, dan itu yang bikin aku salut ya. Jadi kalau ke sekolah aku bawa gini, tasnya si Umi bawa tas isinya nggak ada uangnya, kata aku. Jadi kalau aku jajan itu ya kok nggak ada uang, karena aku sudah belanjanya di apa, deterjen pemirsa, kadang deterjen, kadang minyak goreng ada sisa, terus kadang ada sisanya di kain gitu. Jadi di saku sama di itu tuh nggak ada. Kalau giliran aku udah mau jajan tuh kadang ya udah deh, kadang-kadang kalau aku lagi ingat udah aku sisain gitu. Di sini tuh apa, buat nilai berbagi. Misalkan ini ntar aku mau obral itu obral baju gitu ya. Dari kain itu aku mau obral baju, dari sabun-sabun itu aku mau ngeramein ibu-ibu biar ceria gitu, beli 2 gratis 1. Kadang misalkan sisanya aku bagiin gitu. Jadi buat apa ya, jadi apa ya kalau dipikir-pikir ya, apakah suami aku ya pokoknya jadi diri sendiri. Karena kalau kita mau mendapatkan yang satu visi misi dengan aku itu ada di dunia itu ada gitu ya. Tapi aku tidak ngoyo misalkan aku harus dapetin yang sama seperti aku gitu. Karena apa ya, di sini tuh itulah aku jalani apa adanya sesuai dengan keadaan yang ada sekarang gitu ya, dilakuin. Pokoknya intinya akhir zaman ini kamu banyak berbuat baik aja gitu, berbuat baik, beramal baik, udah itu aja. Akhir zaman ini udah itu, apapun kemauan kamu nanti akan sendirinya Allah jawab kan, Allah berikan gitu, intinya di situ. Dan jangan menyimpang dari kebenaran gitu, kebenaran nurani pemirsa tuh. Nurani itu berat ya, nurani itu berat. Kalau kita apa ya, kalau dibilang apa ya, nurani itu pondasi kita, seperti halnya akidah seorang mukmin, itulah nurani. Jadi kata hati, suara hati, suara dengarkanlah aku sudah tidak bisa bernyanyi lagi ya, suara aku juga sudah seperti ini. Jadi suara hati itu kan di akhir zaman ini yang aku pantau ya. Jadi banyak orang-orang yang mengingkari nuraninya, hati nuraninya gitu pemirsa. Dan nurani itu awal dari segala-galanya, betul tidak? Kalau aku tuh habis ini juga ceria, pingin ini aja, kadang pingin apa, saking puyengnya akhir zaman ini gitu, puyeng dan liar jadinya, bukan apa-apa ya, candaan itu kadang aku harus perlu. Kadang kemarin juga aku lagi ngedrop kan, aku kecapean, datang ke sekolah gitu ya, aku ceria lagi gitu pemirsa. Jadi aku mah tetap seorang perawat itu meskipun lagi menangis tapi harus tertawa. Coba di saat kita mengeluarkan air mata tetap harus tertawa. Di saat kita sedih tapi kita harus kelihatan bahagia di saat itu. Bukan berarti kita membohongi diri sendiri, bukan, tapi itu tugas. Dan itu ya harus kuat. Berarti di sini tuh kita itu fondasinya reminder akhir zaman itu harus kuat, be strong gitu ya. Reminder perawat kan, aku sudah nggak jadi perawat
maksudnya perawat yang ini ya, yang perawat yang benar-benar ini ya. Sekarang ini aku reminder aja ya zaman yang mendapatkan teman-teman yang baik lah ya. Sudah itu aja ya untuk sore ini, karena aku ada hal-hal yang harus aku kerjakan. Nanti aku sambung kembali ya ceritanya. Assalamualaikum semuanya. Halo Pangeran Pajak dan semuanya dari pihak YouTube, terima kasih banyak ya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum.